Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani dengan NIM L0112011087 dari kelas dasar-dasar AMDAL B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KA AMDAL dari rencana pembangunan industri pupuk petrokimia di Malang. Adapun jenis proyek yaitu pembangunan industri pupuk. Kemudian ada aktivitas proyek, di mana aktivitas proyek ini terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan prakonstruksi, di mana pada tahapan prakonstruksi yang pertama dilakukan yaitu survei dan investigasi. Kegiatan survei dan investigasi dilakukan pada lokasi rencana usaha, kegiatan pembangunan industri pupuk oleh PT Petrokimia Malang dan area sekitarnya. Kemudian yang kedua itu ada sosialisasi, di mana kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara umum tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap prakonstruksi sampai pada tahapan operasional. Kemudian selanjutnya yaitu adanya tahapan pembebasan lahan, di mana lokasi pembebasan lahan direncanakan di desa Ngijo atau Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Rencana kegiatan pembebasan lahan ini untuk rencana pembangunan industri pupuk PT Petrokimia seluas 300.000 meter dengan izin lokasi pembebasan lahan untuk perencanaan pembangunan industri dan akses jalan sebesar 194.049 meter persegi. Kemudian adapun tahapan selanjutnya yaitu tahapan konstruksi, di mana pada tahapan konstruksi ini yang pertama dilakukan yaitu rekrutmen tenaga kerja. Pada pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja bertujuan untuk memenuhi tenaga kerja saat proses pembangunan konstruksi pabrik industri pupuk dan sarana pendukung lainnya. Kemudian adapun yang kedua yaitu aktivitas base camp, di mana base camp berfungsi sebagai tempat kerja atau sarana pendukung kegiatan proyek untuk keperluan rapat seperti rapat koordinasi, perencanaan proyek, serta tempat peristirahatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada mobilitas tenaga kerja, bahan dan peralatan, di mana dalam kegiatan pembangunan pabrik tentunya memerlukan tenaga kerja serta bahan dan peralatan. Kemudian yang keempat itu ada persiapan lahan dan tapak proyek, di mana pada kegiatan penyiapan lahan merupakan pembersihan lahan dengan pemangkasan, penggalian, pengukuran, dan pengangkutan tanah dan tanaman yang menutupi lahan sehingga dapat dibangun pabrik. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembangunan fisik gedung, jalan, dan sarana prasarana. Pada pembangunan fisik gedung meliputi gedung utama pabrik, gudang, gedung kantor utama, rumah pompa, water receiver, parking house, kantin, finishing mill atau grading house, klinik, serta rumah genset dan beberapa gedung penunjang lainnya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahap operasional, di mana pada tahapan operasional ini tentu memerlukan pula rekrutmen tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kegiatan produksi industri pupuk, di mana kegiatan produksi industri pupuk ini meliputi beberapa tahapan proses produksi yang telah dijelaskan dalam KA Andal ini. Kemudian yang ketiga itu ada pembangkitan energi listrik, di mana proses produksi akan membutuhkan kontinuitas atau keberlanjutan serta ketersediaan listrik. Jika energi terpasok secara terus-menerus, maka proses akan lebih efektif serta efisien. Kemudian yang keempat ada kegiatan pengelolaan limbah padat, cair, dan gas. Tentunya hal ini dilakukan oleh ahli limbah. Kemudian fasilitas pelayanan umum, di mana PT Petrokimia Malang ini merencanakan pembangunan sarana prasarana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum serta sarana prasarana umum yang disediakan oleh pemerkasa ya seperti masjid, lahan terbuka hijau, serta taman.
Kemudian selanjutnya, adapun komponen-komponen lingkungan yang terdampak pada tahap konstruksi itu, komponen lingkungan yang terdampak itu secara aspek biologi, di mana pada aspek biologi itu yang terdampak berupa flora dan fauna. Kemudian ada aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kesehatan masyarakat. Kemudian pada tahap konstruksi itu komponen lingkungan yang terdampak berupa aspek fisik serta kimia. Kemudian aspek biologi juga terdampak, aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat tentunya juga berdampak. Pada tahap operasional hampir sama seperti tahap konstruksi, di mana komponen lingkungan yang terdampak yaitu secara aspek fisik, kimia, biologi, serta aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Kemudian adapun dampak lingkungan, di mana pada dampak lingkungan ini terbagi pula menjadi 3 tahapan. Pada tahap prakonstruksi yang terdampak itu terdampak terhadap flora dan fauna. Kemudian adanya alih fungsi lahan yang membuat pengurangan produksi pertanian dan memicu terjadinya keresahan masyarakat serta munculnya persepsi dari masyarakat. Kemudian pada tahapan konstruksi adanya peningkatan kadar debu dan peningkatan kadar kebisingan serta perubahan tutupan lahan. Kemudian ada pula kepadatan lalu lintas, peningkatan pengangguran, kemudian terganggunya kegiatan ekonomi lokal serta terganggunya kenyamanan lingkungan, di mana hal ini memicu keresahan dan persepsi dari masyarakat. Kemudian pada tahap operasional, peningkatan kadar debu dan peningkatan kadar kebisingan serta perubahan tutupan lahan pula, kepadatan lalu lintas, peningkatan pengangguran, kegiatan ekonomi lokal, kemudian terganggunya pula kenyamanan lingkungan, serta memicunya pula keresahan masyarakat dan persepsi buruk dari masyarakat. Kemudian adapun batasan studi AMDAL, di mana batas wilayah studi terdiri dari 5 wilayah desa, yaitu Desa Ngijo, Desa Ngenap, Desa Grimoyo, Desa Ampel Denton, dan Desa Kepu Harjo. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.